Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, sesungguhnya segala puja-puji tentunya hanya mutlak milik Allah, pencipta semesta alam ini. Nahmaduh, kita senantiasa memujinya dalam setiap kondisi yang Allah takdirkan kepada kita. Wa nasta'inu, dan juga kita senantiasa berusaha memohon pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan juga kita senantiasa memohon ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat atas amal buruk dan dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan rezeki terbesar dalam kehidupan yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah biarkan dalam kesesatan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan memegang teguh dengan agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Jemaah sekalian, kita kembali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Di antaranya tentunya nikmat usia dan juga nikmat kesehatan dan nikmat hidayah, sehingga Allah mengizinkan kita untuk melaksanakan ibadah yang mulia, ya, dan disambung juga dengan ibadah yang juga mulia, ya, melaksanakan sholat subuh yang disambung dengan menuntut ilmu. Pada pagi ini insyaallah kita akan teruskan pembahasan mengenai bab sholat. Setelah pekan lalu kita atau pertemuan sebelumnya kita berbicara mengenai hukum sholat, ya, bagi mereka yang meninggalkannya, dan perincian bagaimana yang mereka meninggalkannya sesekali, ya, telah kita sebutkan bagaimana pendapat ahli ilmu. Sekarang kita akan berbicara masuk ke dalam beberapa bab dalam kitab sholat, ya. Saya akan loncati dulu bab adzan dan iqamah, karena umumnya adzan dan iqamah ini ya hanya beberapa orang saja yang lakukan, ya, melihat dari urgensinya. Maka saya akan masuk antara lain ke awqat atau mawaqitus sholat. Terima kasih Pak. Mengenai waktu-waktu sholat. Waktu sholat, sholat fardu tentunya ada 5 waktu dalam sehari semalam. Ya, ada yang berbeda pendapat Pak. Sholat waktu 5 sholat fardu, ada sholat yang wajib, ada yang lebih dari 5 atau kurang, ada yang ada beda pendapat. 3 waktu, ya. Ada orang Syiah ya 3 waktu, waktu teluk, ya. Dia 3 waktu, dia ya betul Bapak bilang orang Syiah itu dia menganggap bahwa selama belum Imam Mahdi belum keluar, maka sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya itu selalu dijamak, sehingga dia hanya 3 waktu. Nah, ini tentunya menyimpang. Tapi bagaimana kalau bilang ada yang 6 Pak? Ada enggak? Jawabannya ada. Di antara kaum muslimin, ya. Ini hanya untuk kita tahu saja. Siapa? Dalam mazhab Abu Hanifah, sholat yang wajib itu sehari ada 6. Satu lagi apa Pak? Witir. Bagi mereka disebutnya wajib. Kenapa? Karena Allah pernah berfirman, Nabi SAW mengatakan, innallaha zadakum sholatan fasalluha. Sesungguhnya Allah telah menambah kalian sholat, maka sholatlah. Dan disebutkan itu adalah sholat witir, walaupun hadisnya dhaif. Mereka menganggap bahwa ini wajib, ya. Jadi orang-orang dalam mazhab Abu Hanifah, contohnya di mana Pak? Di Turki, Pakistan, ya, kemudian di India, mereka ulamanya mengatakan yang wajib 6, tapi yang fardu 5. Jadi istilahnya mereka seperti itu. Yang fardu sama 5, tapi yang wajib ini di bawahnya fardu, tapi tetap harus dikerjakan minimal 1 rakaat kata mereka.
dan tidak harus berjamaah, bedanya itu ya. Jadi kalau bicara yang wajib tetap harus dikerjakan, satunya lagi witir. Itu dalam madhab Abu Hanifah. Tapi madhabnya jumhur, mayoritas ulama mengatakan tidak. Yang wajib dan fardu ya adalah memang hanya 5. Adapun witir itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan ya. Kemudian Allah berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Yakni diwajibkan pada waktu tertentu, maka salat tidak sah sebelum masuk waktunya, ya. Sebelum masuk waktunya. Walaupun orang kadang kehati-hatian. Saya dulu pernah beberapa tahun lalu saya cukup sering pergi ke Papua. Ke Papua ini biasanya kami berangkat pesawatnya itu pukul 00.30 dari Jakarta. Naik Garuda sampai di Sorong itu pukul 06.20 waktu Indonesia Timur ya. Artinya kita sholat subuhnya kan di atas pesawat tuh Pak. Terus waktu itu kami menjelaskan waktu di Papua itu saya menjelaskan di salah satu perusahaan yang bergerak dalam gas ya. Saya jelaskan bagaimana tata cara sholat pesawat, saya bilang. Lalu kemudian salah seorang jemaah yang dia seorang engineer ya, orang Bandung, orang engineer, dan dia sudah keliling dunia juga kerja di perusahaan-perusahaan minyak ya. Terus dia nyeletuk gini. Oh iya memang kadang kalau sholat di pesawat ribet ya. Makanya saya kalau sholat subuh itu saya biasanya dari Bandung jam 8 supaya saya nggak repot ya. Jadi saya ke Jakarta, jadi saya sudah sholat subuh duluan. Gimana Pak maksudnya? Sholat subuhnya ditarik sama dia ceritanya ke sholat Isya. Jadi dia sholat Isya dia niatin sholat subuh. Ya Allah, nggak bisa kata saya. Kalau Bapak kelewat, Bapak bisa mengkodok. Kalau narik nggak bisa, nggak ada ceritanya. Oh iya ya, ya iya Pak. Dan dia bertahun-tahun lakukan seperti itu. Subhanallah, orang pintar, engineer gitu kan, dalam bidang perminyakan. Ya. Saya geleng-geleng kepala. Jadi dia bertahun-tahun seperti itu. Ya. Ini perlu kita tekankan bahwa sholat tidak sah sebelum masuk waktunya. Ya. Tidak ada kewajiban bagi kita. Memang nanti bakalan ribet segala macam. Ya. Kecuali yang memang diperbolehkan untuk dijamak. Seperti asar ditarik ke zuhur, isya ditarik ke maghrib. Tapi kalau subuh tentunya tidak bisa. Ya. Dan dasar dalam masalah waktu sholat ini adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau ditanya bapak-bapak ya atau ibu-ibu, kita tuh waktu sholat itu matahari zuhur tergelincir itu dari mana? Ya. Jadi ceritanya Nabi SAW setelah beliau mi'raj, beliau kemudian didatangi oleh Jibril alaihi salam. Ya. Kemudian beliau datang, Jibril pertama kali datang di waktu zuhur, di awal waktu zuhur. Kemudian beliau mengimami sholat Nabi SAW. Datang lagi di waktu asar, kemudian mengimami sholat Nabi SAW waktu sholat asar. Datang lagi di awal waktu maghrib, datang lagi di awal waktu isya, datang lagi di awal waktu subuh. Kemudian hari kedua, beliau datang lagi mengimami Nabi SAW, tapi kali ini di akhir waktu zuhur. Terus kemudian sholat asar di akhir waktu sholat asar. Kemudian di akhir maghrib, di akhir isya, dan di akhir subuh. Kemudian beliau katakan, Jibril kepada Nabi SAW, di antara kedua waktu itulah waktu-waktu sholat. Di kedua waktu, antara kedua waktu itu. Jadi ingin menjelaskan, rentang waktunya itu seperti ini loh. Ya. Nah, jadi kemudian Nabi SAW mengatakan, waktu zuhri idza zalatis syams. Waktu zuhur adalah bila matahari tergelincir. Jadi yang Nabi SAW katakan ini adalah yang awalnya diajarkan oleh Jibril. Ya, tentunya Jibril berdasarkan wahyu Allah perintahkan untuk kepada Nabi SAW mengajarkan waktu sholat. Yaitu ketika matahari tergelincir, ya zawal disebutnya. Dan dan bayangan seseorang seperti panjang dirinya, Jadi kalau kita batas waktu zuhur itu kalau kita tancapkan sebuah tiang, panjangnya tiang itu sama dengan tingginya, ya. Atau kalau kita berdiri, panjangnya bayangan kita itu sama dengan tinggi kita.
Sebelum waktu asar belum hadir. Adapun waktu asar, kata Nabi SAW, ya, malam tasfarro syam, sebelum matahari belum menguning. Ya. Dalam hadis lain disebutkan sampai suatu dua bayangan, sampai bayangan satu benda itu 2 kali lipatnya, ujungnya waktu asar. Waktu maghrib sebelum hilang cahaya merah dari matahari setelah terbenam, sebelum hilangnya mega. Ya. Waktu sholat isya sampai setengah malam pertengahan, setengah malam yang pertengahan. Ya. Walaupun ada hadis lain mengatakan sampai sepertiga malam, makanya nanti ulama berbeda pendapat. Ya. Dan waktu sholat subuh dari terbit fajar selama matahari belum terbit, dan waktu subuh dari terbit fajar selama matahari belum terbit. Maksudnya sampai matahari belum terbit. Ya. Jadi waktu zuhur diawali dengan tergelincirnya matahari. Kenapa waktu zuhur disebut duluan? Kenapa Pak? Yang disebutkan kalau pembahasan waktu sholat, kenapa waktu sholat zuhur disebut duluan? Jawaban yang barusan. Jibril alaihissalam datang ke Nabi SAW setelah Mi'raj, datangnya awalnya di waktu zuhur. Makanya yang kalau dalam pembahasan waktu sholat, bukan subuh dulu yang disebut zuhur. Karena awalnya Jibril datang ke Nabi SAW di waktu zuhur. Diawali dengan tergelincirnya matahari, ya, yaitu condongnya matahari dari tengah langit ke arah barat. Dan terus sampai tadi bayangan segala sesuatu sama dengan panjang aslinya, ya. Dan dianjurkan menyegerakan sholat zuhur di awal waktunya. Semua sholat itu hukum asalnya yang paling afdol itu di awal waktu. Nabi SAW pernah ditanyakan, ayya amalin afdol ya Rasulullah, amal apa yang paling afdol ya Rasulullah? Kata beliau, as-sholatu fi awwali waktiha, sholat di awal waktunya. Itu secara umum. Tapi apabila waktu zuhur sangat panas, ya, terutama di Jazirah Arab, ya, yang panasnya bahkan sampai 50-an derajat, ya, maka termasuk sunnah menundanya sampai tidak terlalu panas. Nabi SAW mengatakan, idza shtaddal harru fa'abridu bis-shalah. Bila panas sangat ekstrim, maka tundalah salat hingga panas mereda. Fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Karena panas yang ekstrim itu termasuk hembusan neraka jahannam. Jadi panas di tengah hari, ya, ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi panasnya matahari ketika lagi panas jam 12, yang ketika di tengah hari itu lagi panas-panasnya, itu termasuk hembusan neraka jahannam, kata Nabi SAW. Maka waktu sholat boleh ditunda, ya. Artinya ketika misalnya ada yang azan, kemudian orang nanti bisa diperpanjang waktu iqamatnya, ya, seperti itu. Kalau panasnya sangat ekstrim. Adapun waktu sholat asar dimulai dari berakhirnya waktu zuhur, yaitu sejak bayangan tadi sama dengan aslinya, kemudian berakhir dengan terbenamnya matahari, ya, menguningnya di akhir menguningnya matahari, dan disunahkan menyegerakannya di awal waktu. Inilah sholat wusta yang Nabi SAW sebut dalam firman-Nya, surat Al-Baqarah 238. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat kalian dan peliharalah salat wusta. Ini salat pertengahan, wusta ini. Berdirilah karena Allah dalam salat kalian dengan khusyuk. Bahkan beliau memberikan perhatian khusus mengenai salat asar. Beliau katakan, man fatathu salatul asr fa ka'annama wutira ahlahu wa malah. Barang siapa yang tertinggal sholat asar, yang meninggalkan sholat asar, maka seolah-olah keluarga dan hartanya dicabut darinya. Maksudnya gimana? Orang yang meninggalkan sholat asar, ya, tanpa ada uzur, ya, mungkin karena kesibukan pekerjaan, jadi dia nggak peduli sama waktu sholat, ya. Maka kata Nabi SAW, dia seperti orang kehilangan keluarga dan hartanya. Misalnya pulang ke rumah, ya, orang ternyata rumahnya nggak ada, keluarganya nggak ada, entah berantah. Bayangkan kehilangan yang besar. Itu seperti kehilangan sholat asar, kata Nabi SAW. Ya. Nah, betapa banyak kaum muslimin yang bermudah-mudahan dalam masalah sholat. Ya. Kagok lagi kerja nggak sholat. Aduh, kagok kesangkene. Banyak alasannya. Ya.
ada apa banyak alasannya, padahal ini semua nggak bisa kita selama masih ada akalnya, maka wajib bagi dia untuk sholat bagaimanapun keadaannya, ya. Dalam hadis lain disebutkan, man taraka sholatal asr, barang siapa meninggalkan sholat asar, habitu amaluh, maka gugurlah amalnya, ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari lagi, hadis sahih, ya. Maka ini sholat asar ini sesuatu yang harus kita jaga, termasuk jaga waktunya. Termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi itu, mereka selalu mengakhirkan waktu ibadah mereka, termasuk waktu asar disebutkan, ya. Mereka akhirkan sampai menjelang maghrib. Dan ini diikuti juga oleh sekte yang mengaku Islam tadi, yang ternyata memang masih titisan dari Yahudi, yaitu orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah kalau ibadahnya selalu dimundurkan, ya, asarnya dimundurkan. Kayak maghrib juga kan begitu. Orang Syiah kalau berbuka puasa, ya, itu kan nanti menjelang matahari, bintang sudah muncul, mau dekat ke Isya, ya. Kami pernah salah satu jemaah cerita, dia dulu pernah ikut pengajiannya, tidak tahu, ya, pengajian yang pusatnya di mana, jalan kampus itu, Mutahari, ya, Mutahari. Dia ikut pengajiannya di salah satu hotel waktu itu. Dia tidak paham mengenai pengajian ini. Ketika waktunya azan di luar, kok pada nggak makan ya? Nah, untung dia bekal permen katanya. Terus dia makan permen, ditunggu-tunggu. Pas mau menjelang Isya baru buka. Ternyata emang kebiasaan mereka. Jadi mereka itu menganggap waktu yang afdolnya ketika kemudian mulai muncul bintang, ya. Dan selalu seperti gitu, ibadah mereka dimundurkan, ya. Padahal kita tahu, apalagi khususnya dalam berbuka itu yang afdol disegerakan kan. Nah ini subhanallah, ya, banyak kebalikannya dengan Islam. Adapun waktu sholat maghrib, dari terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya merah, ya, sampai hilangnya cahaya merah. Disunahkan untuk menyegerakannya di awal waktu, ya. La tazalu ummati bi khairin, umatku senantiasa dalam keadaan baik, malam yuakhirul maghrib, selama mereka tidak menunda maghrib, hatta tashtabika nujum, sampai bintang-bintang bercampur aduk. Nah ini subhanallah, Nabi SAW mengatakan umatku senantiasa dalam keadaan baik, ya, senantiasa dalam keadaan baik selama mereka tidak menunda maghrib sampai bintang-bintang bertebaran di langit. Kebalikannya Syiah, justru tadi kayak buka puasa, sholatnya nunggu sampai bintang bertebaran di langit. Kebalikan sama kita, ya. Ya, kecuali malam Muzdalifah bagi jemaah haji disunahkan untuk mengakhirkannya hingga dikerjakan bersama Isya dengan jamaah takhir, ya. Kalau orang yang jemaah haji, dia dari Arafah ba'da maghrib pergi ke Muzdalifah, disunahkannya nanti diakhirkan nanti ketika di Muzdalifah, ya. Dia dari pada maghrib berangkat dari Arafah, diakhirkan sampai nanti sholatnya di Muzdalifah. Adapun waktu Isya dimulainya sejak lenyapnya cahaya merah sampai tengah malam. Sampai tengah malam, ya. Ini hilangnya mega sampai tengah malam. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, waktu salat al-Isya ila nisfil lail al-awsat, waktu salat Isya sampai setengah malam yang pertengahan, ya, dianjurkan menundanya sampai akhir waktu yang utama selama tidak memberatkan. Ini berbicara mengenai waktu salat Isya ini sampai setengah malam yang pertengahan. Ini disebutnya waktu yang utama, ya. Setengah malam pertengahan itu gimana? Caranya menghitung sepertengah malam, sepertiga malam itu bagaimana? Caranya mudah. Namanya malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Artinya apa? Kita lihat waktu sholat maghrib, jadwal kita. Misalnya ada jadwal. Jam berapa sekarang Pak? Waktu sholat subuh? Waktu sholat maghrib? Anggaplah jam 6 ya. Anggaplah jam 6. Kemudian subuh jam berapa? Anggaplah 04.30 ya. 34.30 ya, kira-kira segitu, kira-kira anggaplah ya. Dan kita lihat 4 jam 30 menit ya, ditambah 6, berarti sekitar 10 jam 30 menit ya. Bagi 2 berarti 5 jam 15 menit. 5 jam 15 menit ya.
Sekarang kita kalau tadi jam 6 maghribnya pukul 18 ya, jam 6 ditambah 5 berapa Pak? 11, 15. Jadi kalau disebut tengah malam dimulai dari 11.15. Jadi bukan jam 12. Jangan, kita beda. Penanggalan Hijriyah itu beda dengan penanggalan Gregorian. Jamnya juga beda. Kalau dalam penanggalan umum Masehi itu kan disebut perpindahan tanggal pukul berapa Pak? 00 kan? Setiap hari selalu seperti itu. Kalau dalam Islam tidak. Setiap hari bisa berbeda tergantung matahari tenggelam. Jadi masuknya gantinya tanggal itu ketika matahari tenggelam, waktu maghrib. Itu gantinya tanggal dalam Islam. Ya. Makanya disebut malam 1 Syawal. Malam 1 Syawal itu maksudnya udah masuk 1 Syawal, yaitu kapan? Yaitu ketika matahari tenggelam di akhir Ramadan. Ya. Nah, jadi beda, bukan pukul 12, tapi pukul 11.15. Ya, jadi sampai ini waktunya, ini waktu yang utama. Ya. Kalau sepertiga malam gampang, 10.30 bagi 3 saja. Ya, bagi 3 saja. Ya. Bagi 3. 10.30 bagi 3 berapa? 3 jam 30 menit. 3 jam 30 menit. 3 jam 30 menit. Ya. Paling gampang kalau untuk cari sepertiga malam, saya mau sholat, misalnya sekarang subuhnya 4.30. Jadi 3 jam 30 menit. Berarti mulai dikurangi 3 jam 30 menit. Berarti jam berapa Pak? Jam 1. Itu sudah masuk sepertiga malam. Masuk sepertiga malam. Ya. Itu cara ngitungnya. Cara ngitung setengah malam, sepertiga. Itu nanti cara ngitung setengah, sepertiga itu nanti banyak dalam fikih Islam itu banyak yang berhubungan. Contohnya orang yang mabit di Musdalifah yang bagi haji itu kan menurut dalam mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i itu harus lewat dari setengah malam. Cara ngitungnya gimana? Ya itu tadi, cara setengah malam ya. Jadi ini termasuk ilmu yang bermanfaat cara menghitungnya. Pengin ibu sholat sepertiga malam, hitung saja. Subuh dari maghrib sampai isya di waktu tersebut bagi 3. Ya, sepertiga terakhir itulah sepertiga malam terakhir. Adapun setelahnya, jadi jam 11.15 ini waktu sholat isya. Adapun setelahnya masuk waktu darurat. Waktu maksud sholat darurat. Ya. Makanya seseorang kalau menunda-nunda waktu sholat isya, ya, angkedailah kagok nonton heula gitu kan. Ntar dulu ini lagi sibuk bales di berapa grup ini lagi rame, sibuk aja WhatsAppan terus gitu kan. Ngebantah ini, ngebantah itu, kirim ini, kirim itu. Ya. Akhirnya sudah lewat jam 11, jam 12 dia baru sholat tanpa ada uzur, maka dia berdosa. Tapi tetap harus sholat tentunya. Tapi dia berdosa. Lewat dari tengah malam itu waktu yang tadi disebut darurat. Kalau memang dia misalnya ya ketiduran atau misalnya dia ada suatu urusan yang memang tidak bisa ditinggalkan, kecelakaan, naudzubillah, baru kemudian dia waktu sholat tersebut, waktu darurat. Tapi kalau dia selalu seperti itu, maka dia termasuk dosa besar, selalu mengakhirkan waktu sholat. Ya. Ini perlu kita pahami. Kadang orang menganggap ada sampai subuh. Sampai subuh itu ya waktu darurat. Adapun waktu yang utama dikerjakannya adalah waktu sampai tengah malam. Nah, ini kita harus ajarkan juga ke anak-anak kita ya. Karena ini seringkali tidak difahami dengan baik. Adapun waktu sholat isya yang paling afdol ya, kalau memungkinkan, itu adalah di akhir sepertiga awal sholat isya, waktu sholat isya, waktu malam, di akhir sepertiga awal waktu sholat, di akhir sepertiga malam awal. Bagaimana cara ngitungnya? Tadi misalnya maghrib pukul 18.00, kalau dibagi 3 sama dengan 3 jam 30 ya. Sekarang jam 6 tambah 3.30 berapa? 9.30. Nah, di akhir mendekati 9.30 inilah waktu yang afdol. Dari mana itu? Nah, ini disebutkan, dianjurkan menundanya sampai akhir waktu yang utama selama tidak memberatkan. Ya.
Ini dari mana? Bukankah tadi afdol itu sholat selalu di awal waktu? Ya, secara umum di awal waktu. Kecuali tadi kalau zuhur lagi panas-panasnya, itu yang afdol dimundurkan. Ya, begitu juga Isya. Isya Nabi SAW beliau pernah menunda keluar sholat kepada di hadapan para sahabat. Sahabat itu sampai menunggu. Beliau para sahabat itu sampai tidur menyender seperti bapak-bapak gini. Jadi begini. Persis tidurnya gitu, karena di hadisnya disebutkan menempelkan apa? Menempelkan dagu ketika tidurnya seperti ini, para sahabat. Ya. Baru kemudian datang Nabi SAW. Ketika ditanya, beliau berkata pada Aisyah, innahu lawaktuha. Inilah waktunya, kata beliau. Laula an asyukko ala ummati. Andaikan tidak menyulitkan umatku. Maksudnya apa? Waktu yang paling afdol. Yaitu ketika di akhir sepertiga awal malam. Ya, kita kalau tadi jam 6 subuhnya 4.30, kira-kira pukul setengah 10 malam menjelang itu. Tapi andaikan tidak menyulitkan umatku, kata Nabi SAW. Artinya apa? Kalau semuanya sepakat berjamaah, yuk kita kompakan jam 9, itu yang afdol. Tapi kalau tidak, kalau sudah datang di awal, maka yang afdol itu di awal waktu. Jadi dilihat kondisinya. Tapi kalau ibu-ibu di rumah biasa tidur jam berapa? Jam 10 ya. Nah, ibu boleh kalau memilih waktu afdol sholatnya nanti aja jam 9-an. Nah, itu boleh. Itu karena waktu yang afdol. Itu yang disebut waktu atamah ya. Dan juga Nabi SAW mengatakan dimakruhkan tidur sebelumnya dan berbincang sesudahnya. Ya, karena takut kebablasan kalau tidur sebelumnya. Dan berbincang sesudahnya untuk selain kemaslahatan. Ada Rasulullah SAW kana yakrahun naum qabla al-isya wa hadithu ba'daha. Nabi SAW membenci tidur sebelum isya dan berbincang sesudahnya. Ya, dan ini termasuk sunnah ya, cara hidup yang benar sebenarnya. Sebenarnya waktu kita itu istirahat habis sholat isya, ya, kemudian istirahat, kemudian nanti tidur, bangun sampai sepertiga malam. Inilah cara hidup yang paling sehat ya. Tapi kita terutama anak muda kita sudah begitu jauh, kita malah biasanya begadang, gitu kan? Akhirnya banyak muncul masalah kesehatan. Padahal ini adalah contoh terbaik sebenarnya ya. Semoga Allah berikan kita taufik. Kemudian waktu sholat subuh ada terbitnya fajar kedua sampai terbitnya matahari, dan disunahkan untuk menyegerakannya sampai fajar benar-benar terbit ya. Fajar kedua. Jadi fajar ini ada dua macam. Ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Ya. Ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Saya pernah lihatkan di sini enggak ya? Sebentar. Fajar shadiq sama fajar ini. Ini fajar kadhib. Misalnya kita di pesawat, kita tidak tahu waktu sholat. Seperti saya bilang tadi, saya ke Papua. Jamnya kan saya mau ngikutin mana? Saya mau ngikutin Jakarta atau Tengah atau Indonesia Timur ya. Maka patokan kita ketika kita dalam perjalanan seperti itu, kita ikuti waktu setempat. Kalau kita melihat tandanya, maka kita harus sholat waktu itu. Tandanya fajar shadiq adalah yang sebelah kiri ini. Ya, adapun fajar kadhib, fajar yang pertama keluar itu seperti buntut serigala kata Nabi SAW. Jadi dia vertikal cahayanya. Adapun fajar shadiq dia horizontal, ya, horizontal seperti ini. Ini kalau di pesawat terlihat jelas ya, biasanya. Ya. Jadi bapak-bapak, kalau sudah melihat yang kiri seperti ini, walaupun kalau dilihat ke Indonesia Timur, di Jakarta masih jam 1:30. Begitu juga kalau timur kadang masih jam berapa. Tapi kalau kita sudah melihat seperti ini, maka kita sholat subuh. Ya. Dan inilah waktu-waktu yang disyariatkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ya, sehingga kaum muslimin wajib terikat dengannya. Ya. Dan tadi disebutkan mengenai waktu darurat, termasuk waktu asar adalah waktu darurat untuk waktu sholat zuhur. Sholat isya adalah waktu darurat untuk sholat maghrib. Jadi kalau orang karena ada darurat dia tidak bisa melaksanakan, maka dia sholatnya di waktu asar, sholat zuhurnya. Begitu pula maghrib, kalau dia ada darurat
dia tidak sempat melaksanakan, maka daruratnya di waktu isya. Dan ibu-ibu ya, terutama wanita ya, mohon maaf, yang berhubungan antara lain dengan waktu sholat adalah ketika kondisi menstruasi. Kalau seorang wanita ini dia bersih di akhir waktu atau di waktu sholat asar, maka selain melaksanakan sholat asar, dia juga harus melaksanakan sholat zuhur. Sholat zuhur. Kenapa? Karena sholat asar adalah waktu darurat untuk sholat zuhur. Ya. Begitu juga kalau seseorang wanita bersih di waktu isya, maka dia juga harus kemudian sholat isya dan sholat maghrib, karena sholat isya adalah waktu darurat untuk maghrib. Dan ini difahami oleh jumhur ulama, mayoritas ulama dari 3 mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. 3 mazhab ini semua mengatakan seperti itu. Karena itu tadi waktu asar ini waktu darurat untuk zuhur, waktu isya adalah waktu darurat untuk maghrib. Maka kalau seorang wanita bersih di waktu asar, dia harus melaksanakan sholat zuhur juga. Begitu pula kalau seorang wanita bersih di waktu isya, maka dia harus sholat maghrib juga. Walaupun sudah lewat, karena ini waktu darurat, maka dia harus kerjakan. Ya, dia harus kerjakan seperti itu. Ya. Ini harus ditahu. Nah ini saya sebutkan di sini ditulis juga oleh ulama. Bila seorang wanita haid atau nifas suci sebelum terbenamnya matahari, sebelum maghrib, maka dia harus sholat zuhur dan asar pada hari itu. Barang siapa yang suci dari keduanya sebelum subuh, maka dia harus sholat maghrib dan isya di malam itu. Karena waktu sholat yang kedua ya adalah waktu darurat untuk waktu sholat yang pertama. Maksudnya begini, waktu sholat yang kedua, waktu asar, ini waktu darurat untuk waktu sholat zuhur. Waktu isya itu waktu darurat untuk waktu sholat maghrib. Ya. Dan ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama. Ya, mazhab Imam Malik, ribuan ulama di bawah mazhab Imam Malik, ribuan ulama di bawah mazhab Imam Syafi'i, dan ribuan ulama di bawah mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Terutama ibu-ibu yang masih datang bulan ini harus diperhatikan. Ya. Dan kalau yang masih datang bulan, ibu-ibu saya kira kan masih ada yang punya anaknya, cucunya, ya, menantu. Harus dijelaskan, Bu. Kalau tidak ya termasuk berdosa meninggalkan sholat. Ya. Nah, termasuk begini, kalau dia misalnya bersih di waktu asar, dia harus segera membersihkan diri. Kalau dia dapat waktu asar, walaupun cuma 10 menit menjelang maghrib, dia sudah bersih. Ya. Kemudian dia mandi, ternyata ketika mandi sudah waktu sholat maghrib, maka dia tetap harus mengqadha sholatnya, karena dia sudah masuk sholat asar tadi ya. Mengqadha apa? Zuhur dan asar. Bisa difahami ya. Jadi yang harus kita pahami, karena dia waktu darurat di waktu yang kedua. Makanya harus disegerakan, kalau bersih itu segera mandi ya. Harus segera mandi. Ini berhubungan dengan waktu sholat. Juga terkadang ibu-ibu ya atau wanita yang haid, dia menunda sholat. Misalnya harus azan jam 12, nanti dulu. Tahu-tahu jam 1 datang bulan. Yang sering kadang dilupakan apa? Karena dia sudah masuk waktu sholat, berarti dia punya hutang tuh. Harusnya ketika bersih dia mengqadha yang tadi dia tinggalkan. Ya. Karena dia sudah masuk waktu sholat. Ya. Dia dalam keadaan berakal, ya, dalam keadaan balik ketika masuk waktu sholat, ya, dapat sampai jam 1, cuman dia tunda, ternyata datang bulan, maka itu jadi hutang bagi dia. Nah, ini harus difahami, Bu ya. Nah, ini harus difahami kepada ini. Saya belum membahas tentang haid, Bu ya. Sebenarnya ada haid ini nanti ada hubungannya dengan bapak-bapak ya. Secara ringkas, haid itu yang berhubungan dengan bapak-bapak, antara lain seorang laki-laki tentunya tidak boleh menggauli istrinya ketika haid, ini termasuk dosa besar. Yang kedua apa? Dia tidak boleh mentalak istrinya ketika haid. Ya. Disebutnya talak bid'i kalau seperti itu, talak yang bid'ah. Dan itu sebagian ulama menganggap bahwa dia harus rujuk kembali kepada istrinya ketika dia mentalak istrinya saat haid. Saya belum membahas mengenai haid, Bu ya.
sudah keburu masuk sholat. Ya nanti insya Allah kita akan bahas. Ternyata itu banyak hubungannya nanti dengan bapak-bapak juga. Ya. Itulah mengenai waktu-waktu sholat yang kita harus perhatikan. Ya. Tentunya kalau kita sekarang lebih banyak mengandalkan kepada jam, ya, kepada jadwal. Namun ini hukum asalnya. Jadi penghitungan yang kita lihat jadwal itu awalnya dari sini. Ya, dihitung dari sini. Ya, dari tanda-tanda alam yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Juga ini akan berguna kalau kita memang ya tadi ketika kita di pesawat, ketika kita di alam, kita tidak ada jam, kita tidak tahu jadwalnya, kita lihat tanda-tanda alam tersebut. Ya, kita lihat tanda-tanda alam tersebut. Dan juga tadi pengetahuan dengan waktu utama dan waktu darurat itu perlu difahami dengan baik. Ya, perlu difahami dengan baik. Kapan waktu darurat itu harus tahu. Ya, sehingga jangan sampai seseorang membiasakan sholat di waktu darurat, maka dia akan jatuh kepada dosa besar. Ya, selalu menunda-nunda sholat, seperti sholat isya di waktu jam 12, jam 1. Ini termasuk kalau terus-menerus bisa jadi dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan terkait waktu-waktu sholat. Apabila ada diskusi atau pertanyaan kami persilahkan. Ya, silakan Pak. Ya. Apakah sholatnya yang katakanlah maghribnya itu di belakang atau isyanya? Baik. Biasanya Bapak safar ya biasanya ya. Biasanya seseorang sholat zuhur dia kemudian dilaksanakan di waktu asar, tapi ketemu jamaah, ya, lagi melaksanakan sholat berjamaah. Apakah saya sholat zuhur dulu atau sholat asar dulu? Nah di sini memang terdapat perbedaan pandangan ulama. Sebagian menganggap ikuti yang waktu asalnya dulu, sholat asar dulu, menghormati waktunya. Sebagian lagi ulama menganggap tetap sesuai urutan. Ini antara yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau dalam dalam Bulughul Maram, beliau menuliskan dalam bab waktu sholat hadis Nabi SAW yang ketika beliau naik ke sofa setelah rangkaian ibadah haji, terus kemudian naik ke sofa dan beliau mengucapkan abda'u bima bada'allahu bihi. Nah, kalau kita naik ke sofa itu ada tulisan besar ya, disunahkan membaca itu. Aku memulai sebagaimana Allah memulainya. Maksudnya apa? Kata Ibnu Hajar, ini menjadi dalil bahwa ibadah itu tetap ngurut sesuai Allah memulainya. Walaupun di dalam bab haji beliau ambil untuk tentang waktu sholat. Kata beliau, jadi kalau kita misalnya di waktu darurat tadi tetap mengurut saja, zuhur dulu baru asar dulu. Berarti saya nggak bisa berjamaah, bisa berjamaah dengan imam, tapi kita beda niat dan boleh beda niat seperti itu. Kita beda niat dengan imam. Ya. Kok bisa boleh beda niat? Boleh. Dahulu Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat, kalau sudah sholat isya sama Nabi SAW, beliau segera bergegas pergi. Kemudian ditanya sama Nabi SAW, ada apa dengan Mu'adz? Kenapa langsung pergi? Dikatakan kepada Nabi SAW, dia mengimami kaumnya. Dia sholat lagi isya mengimami kaumnya. Kata Nabi SAW, sholat dia mengimami itu adalah sholat sunnah. Karena dia sudah sholat sama Nabi SAW. Sedangkan dia jadi apa? Jadi imam, bukan jadi makmum di kaumnya itu. Karena dia yang paling jago Al-Qur'annya. Dia jadi imam. Artinya kaumnya berimam kepada orang yang sholat sunnah sebenarnya. Nah, itu diperbolehkan. Ya, itu dibahas oleh para ahli ilmu. Berdasarkan hadis tersebut diperbolehkannya berbeda niat. Jadi Bapak, kalau dalam hal ini Bapak, ya memang ada perbedaan pandangan ulama ya. Nah, tapi kalau kami sih cenderung tetap mengurut ya waktu sholatnya seperti itu, mengikuti urutannya seperti itu. Nah, maghrib dan isya yang memang paling sulit ya. Maghrib dan isya yang paling sulit ya. Nah, maghrib dan isya ya, kalau saya ya, karena memang juga ada sebagian ulama mengatakan boleh. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka mengatakan kalau seseorang terutama di jamak, kalau di jamak Pak ya, terus jamaknya jamak takhir di waktu kedua, maka urutan itu sudah tidak berlaku mutlak. Sudah tidak berlaku mutlak. Jadi kalau seseorang mau mendahulukan isya terlebih dahulu, maka itu tidak masalah. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang disebutkan para ulama-ulamanya,
Kalau sudah di jamak takhir, ya di waktu yang kedua, itu urutan itu sudah tidak mutlak. Kalau di waktu awal jamak takdim mutlak harus ngurut. Misalnya sholat jamak takdim zuhur sama asar di waktu zuhur, itu mutlak harus ngurut. Zuhur dulu baru asar. Maghrib sama isya mutlak harus ngurut. Kalau dilaksanakan di waktu maghrib, harus maghrib baru isya. Tapi kalau sudah di waktu kedua, ya, para ulama Imam Syafi'i mengatakan urutannya sudah tidak mutlak. Jadi kalau dia mau isya terlebih dahulu, maka insya Allah tidak mengapa. Nah, dalam kasus seperti itu, kalau kita pas dapat imamnya isya, maka menurut pendapat ulama ini tidak mengapa kita mendahulukan dulu isya, baru kemudian maghrib. Repot memang, karena sebagian ulama yang mengatakan tetap harus ngurut, itu nanti ketika di rakaat ketiga sama imam, dia duduk saja, nunggu sampai imamnya berdiri, dia duduk aja terus. Itu pendapatnya, ada yang mengatakan duduk saja, atau dia nanti salam duluan. Salam. Nah, ini kan apa ya, potensi menimbulkan fitnah ya, orang lain nah sholatnya kieu gitu kan, aneh kieu gitu. Kalau saya makanya cenderung dalam hal ini ya, tadi sebagian ulama yang mengatakan kalau sudah di waktu kedua, maka urutan ini sudah tidak mutlak. Jadi dia bisa isya dulu. Kalau saya lebih baik isya saja, terutama untuk menghindari fitnah ya. Seperti itu Pak. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, adalah ya, mangga Bu. Ya. Ya. Ya, baik. Yang pertama, apakah setelah sholat subuh sholat duha lagi? Sebenarnya sholat syuruk itu adalah sholat duha di waktu awal. Sholat duha di waktu awal. Sholat syuruk itu seperti itu sebenarnya. Ya. Artinya, tapi sholat duha ini, ibu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat. Nabi SAW pernah disebutkan beliau melakukan beberapa rakaat. Jadi kalau ibu mau menambah pun tidak masalah. Tapi sholat syuruknya ibu itu sebenarnya sholat duha juga, gitu kan? Sholat duha juga. Jadi nggak masalah seperti itu. Adapun yang kedua, tadi ibu lagi safar, ibu sudah jamak qashar di Jakarta, misalnya di kilometer sekian. Nyampe ke Bandung ternyata masih dapat waktu asar, bahkan di awal waktu asar. Apakah harus sholat lagi? Tidak perlu. Tidak perlu, karena ibu statusnya barusan musafir dan ibu diberi keringanan dan ibu sudah sholat, tidak perlu mengulang lagi. Kecuali nyampe di Bandung, ibu mampir di masjid lagi sholat berjamaah. Nah, kalau seperti itu disunahkan kita sholat lagi. Kalau kita dalam kasus seperti itu, karena pernah waktu itu Nabi SAW ketika sholat berjamaah ada 2 orang pemuda, mereka diam saja, ya, tidak ikut sholat berjamaah. Nabi SAW menegur, kenapa kalian tidak sholat? Mereka mengatakan kami sudah sholat di tempat kami tadi sebelum nyampe ke sini. Kata Nabi SAW, bila kalian berada di masjid, kalian mendapati orang sholat, maka sholatlah bersama kami. Itu untuk menghindari apa? Antara fitnah. Walaupun dia sudah sholat, tapi orang anggap, oh ini ada yang nggak sholat, boleh nggak sholat. Nah, jadi untuk menghindari fitnah, kalau dalam sholat seperti itu, maka dia sholat lagi. Kalau kita memang berada di dalam masjid. Tapi kalau ibu langsung ke rumah, nggak masalah, tidak perlu sholat lagi. Allahu a'lam bishawab. Ya. Iya. Terang. Paling gampang ibu minta ke pramugari. Kalau saya selalu minta pesan, Mbak, saya kasih tahu ya kalau masuk waktu subuh. Mereka tahu Bu. Mereka tahu. Nggak kasih tahu karena ibu nggak minta. Kalau ibu minta dikasih tahu. Saya selalu dikasih tahu. Ya, saya bilang, Mbak, kalau udah masuk waktu subuh, tolong kasih tahu saya. Itu pilotnya biasanya tahu. Ya, terutama kalau pilotnya muslim tahu, karena dia kan langsung lihat cakrawala, langsung lihat langit. Jadi waktu subuh tadi kita lihat gambarnya tadi Bu ya. Ini sangat jelas bagi pilot, sangat jelas. Ini sangat jelas. Jadi ketika dia melihat ini, dia akan kasih tahu biasanya ke pramugari, dan pramugari ngasih tahu ke kita, ya. Seperti itu Bu ya.
Atau ibu buka jendelanya. Apa? Lagi ke tengah, minta ke pinggir, Bu. Bilang orang ke sebelahnya. Tapi paling mudah itu nanya pramugari. Saya selalu gitu, saya selalu nanya pramugari. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Silakan, ada yang tanyakan lagi, Bapak-bapak mungkin? Ya. Gimana, Bu? Itu untuk head, Bu. Untuk head yang ibu di waktu-waktu sholat, ibu head, itu ibu tidak perlu mengkodoknya. Kalau yang tadi saya ceritakan, ibu sudah masuk waktu sholat dalam keadaan suci. Lalu tadi saya bilang kasus ibu, maksudnya yang tadi kasus yang sholat jam 1 itu ya. Itu kan dia sudah suci, dia punya kewajiban sholat, tapi dia tunda. Kemudian apa? Akhirnya qadarullah dia kena head. Itu nggak masuk ke dalam hadis tersebut. Kenapa? Karena sebenarnya tadi dia dalam keadaan suci. Adapun yang dimaksud hadis itu nanti waktu asarnya, ketika dia kan tadi anggaplah dari jam 1 Bu ya, kena headnya. Waktu asar, maghrib, isya, dia subuh ketika dia head itu tidak dikodok, Bu. Yang dikodok ini yang tadi dia masih dapat waktu suci, tapi dia tunda-tunda bakat ya, bakat tingku hoream atau orang Sunda. Jadi dia tunda-tunda, akhirnya masuk datang head. Nah itu jadi hutang bagi dia. Itu yang dimaksudnya Bu ya. Bisa dipahami nggak Bu? Masih belum dipahami ya? Selesai head maksudnya. Bukan pas head kan haram sholat. Ya. Ya dosa. Itu kan kewajiban. Sama seperti orang tidur bangun jam 7. Ya, dia sudah waktu terlambat. Apakah harus sholat? Wah, tetap harus sholat, dikodok. Sholat itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Dia sholat, tapi dia hukumnya mengkodok. Kalau dia nggak sholat, boleh nggak? Ya berdosa. Ya berdosa dia. Dia tanggung dosa dia. Dan sholat, meninggalkan sholat ini kan dosanya besar. Kenapa Bu? Kalau yang belum tahu banyak-banyak istighfar aja, bertobat. Ya. Makanya pentingnya ilmu seperti itu. Ilmu itu makanya Nabi SAW katakan sahalallahu bihi tariqon ilal jannah. Kita belajar ilmu itu Allah mudahkan jalannya ke surga. Banyak kaum muslimin. Pertama begini, saya perhatikan di masjid-masjid, kaum muslimin di antara kawasan kita yang pergi ke masjid itu berapa persen sih Pak? Gak sampai 50% kan? Udah gitu yang ke masjid, yang mau duduk ikut ngaji itu berapa persen? Lebih sedikit lagi. Kadang ngerasa gitu-gitu keneh lah. Subhanallah. Padahal kalau urusan dunia kita sampai detail kita ikutin. Lagi perkembangan politik saha ieu saha nu katewak semua di ini. Itu kan. Ibu-ibu juga semua gitu kita detail. Tapi urusan agama gitu-gitu keneh. Padahal banyak gitu-gitu keneh teh yang kita nggak tahu. Perkara detail yang ternyata kita bisa celaka gara-gara kita nggak tahu. Makanya Nabi SAW mengatakan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Karena dia akan tahu apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah perintahkan. Sebaliknya dia bisa menjauhi apa yang Allah murkai. Bisa dipahami nggak Bu yang barusan Bu? Jadi hadis tersebut itu bagi mereka yang dapat head di waktu-waktu sholat. Dia tidak ada kewajiban mengkodoknya. Yang saya sebutkan barusan itu dia bersih. Harusnya dia sholat, tapi dia kemudian dia dapat waktu sholat. Kecuali kalau dia headnya jam 11, belum waktu masuk sholat zuhur kan, dia nggak ada kewajiban mengkodok sholat zuhur, bahkan tidak boleh. Ya, tapi dia sudah masuk waktu sholat zuhur jam 1, kan sudah harusnya dia sholat, dia tunda-tunda, kemudian head. Nah maka itu karena dia seharusnya tadi sholat, dia tidak lakukan, maka dia harus mengkodoknya. Sama seperti perumpamaan tadi saya bilang. Kalau dia bangun jam 7, ya, apakah dia harus sholat? Harus sholat. Karena dia sudah masuk waktu sholat dalam keadaan hidup dan berakal. Maka dia harus mengkodoknya. Nah, bisa dipahami ibu-ibu yang lain? Ya, seperti itu Bu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan Bu. Ya, koma dia tidak kena kewajiban.
dia dikiaskan seperti orang gila. Nabi SAW mengatakan, rufi'al qalamu an thalathatin. Pena catatan amal itu diangkat dari 3 kelompok. Jadi kita semua Bapak Ibu, semenjak kita balik, maka pena catatan amal itu dimulai ditulis sama malaikat. Ya, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perkataan apa yang diucapkan oleh seseorang kecuali nanti dicatat semuanya. Semua amal kita itu, ya, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perbuatan besar atau kecil, semua dicatat dengan detail. Itu semenjak kita balik. Tapi ada yang kelompok catatan amalnya penanya diangkat, kata Nabi SAW. Siapa? Anin naim hatta yastayqid. Orang yang tidur sampai dia bangun. Selama dia tidur itu tidak dicatat amalnya. Mau dia nyenggol suaminya ketonjok karena mimpi ketemu monster misalnya, ya, nggak akan dicatat. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah anisobi hatta yahtalima, dari seorang anak sampai mimpi, sampai balik. Ketika dia masih anak-anak sebelum balik tidak dicatat. Yang ketiga apa? Anil majnun hatta yakila, dari seorang yang gila sampai berakal. Nah, orang yang koma itu dikiaskan seperti orang gila. Akalnya kan nggak ada. Kita ngajak ngobrol juga dia nggak bisa nanggepin, ya, maka dia tidak ada kewajiban sholat. Tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban haji. Yang masih ada kewajibannya apa coba Pak? Kita pernah belajar zakat. Kalau dia orang kaya, dia koma, hartanya masih ada, maka tetap harus dizakatkan. Zakat itu tidak mengenal dia masih anak-anak, dia gila. Kalau uangnya masih atas nama dia, hartanya masih atas nama dia, maka harus ditunaikan zakatnya oleh walinya atau orang yang diberi amanah untuk memegang hartanya. Zakatnya masih ada. Tapi kalau sholat tidak. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Kalau keluar lagi ya berarti masih mens. Begitu kan? Ya, belum wajib sholat. sampai selesai mensnya baru ini. Begitu Bu ya. Sampai selesai. Allahu a'lam. Ya. Baik, ada lagi ya silakan Bu. Iya. 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 Iya, baik. Dalam hal ini ada 2 pendapat ulama. Ya. Kalau seseorang waktu kecilnya dulu baragajul misalnya. Jadi baragajul tuh kehidupannya gitu Bu ya. Jahiliyah katanya ya. Ternyata kejeduk ya, suatu saat kejeduk langsung berubah. Ya, kepalanya tidagor langsung jadi tobat misalnya. Ya. Terus dia tobat ya. Bagaimana dengan sholat-sholat yang dulu ditinggalkan? Nah, di sini ulama memang berbeda pendapat. Pendapat pertama, ya, mengatakan tidak perlu untuk seseorang dia memperbanyak tobat, istighfar, dan juga dia melakukan al-hasanatul mahiyat, banyak melakukan amalan-amalan yang menghapus dosa-dosa. Ya, haji, puasa, ya, amal jariah dan seterusnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan dia diqadha sholatnya sepanjang dia tidak sholat. Dan ini pendapat yang kuat juga karena ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Misalnya saya meninggalkan sholat 1 tahun waktu itu, maka selama 1 tahun setelah sholat zuhur dia sholat zuhur lagi, asar lagi. Ya, kalau dia 5 tahun kayak gitu. Kalau saya 20 tahun Pak, atau saya baru sholat habis pensiun. Jadi saya 40 tahun, 40 tahun diganti terus, gitu kan? Tapi ini pendapat ahli ilmu. Mereka disebutnya apa? Karena orang yang lupa saja tetap harus mengqadha. Kita lupa sholat nih, ya. Tadi saya ingin menambahkan tentang waktu sholat. Misalnya kita lupa atau tertidur, maka waktunya itu persis saat kita sholat, saat kita ingat.
Ya, misalnya kita tertidur baru bangun jam 8, jam 9 belum sholat subuh, maka waktunya saat itu juga sholat. Begitu juga kalau lupa, kita lupa sholat zuhur, ya, baru ingat waktu sholat isya, ya Allah tadi zuhur saya belum sholat, maka waktunya saat itu juga. Nah, kalau itu saja harus dikodok, kata jumhur ulama, bagaimana dengan orang yang sengaja meninggalkannya? Maka mereka mengatakan harus juga dikodok. Nah, jadi pendapat ini adalah pendapat jumhur. Kalau saya memang cenderung pendapat yang pertama ya. Lebih baik kita memperbanyak tobat dan juga melakukan amal-amal soleh. Tapi kalau seorang ingin berhati-hati mengambil pendapat mayoritas ulama dengan mengkodoknya, maka itu pun insya Allah lebih aman, tidak mengapa. Jadi dua pendapat ini disebutkan oleh para ahli ilmu. Ya, kita ya silakan Bu. Iya. Kalau waktu habis sholat subuh dan sholat asar itu waktu terlarang disebutnya. Terlarang untuk apa? Sholat sunat. Sholat sunat mutlak. Tapi kalau sholat sunat zawatul asbab, sholat sunat yang memiliki sebab, seperti apa? Sholat jenazah. Boleh dilarang nggak Pak? Tidak dilarang. Masjidil Haram ibu lihat, kalau habis sholat asar, as-salatu 'alal mayyiti rahimakumullah. Kan gitu habis sholat. Sholat bagi mayit, semoga Allah merahmati kalian. Nah, artinya tidak mutlak. Yang mutlak itu untuk sholat sunnah mutlak itu tidak boleh. Tapi kalau untuk sholat sunat yang disebut zawatul asbab, yang memiliki sebab, tahiyatul masjid, sholat jenazah, itu boleh. Begitu juga dengan sholat yang diqadha. Seseorang bangun terlambat tadi, bangun jam 7 pagi. Itu mohon maaf, dia bangun persis sebelum waktu suruk. Sekarang waktu suruk jam berapa? Jam 6 ya. Sebelum waktu suruk itu, kalau ada jadwal dari Kemenak, ada waktu syuruk. Itu kan pas matahari terbit, itu waktu dilarang sholat. Tapi harus nunggu kira-kira 15 menit atau setengah jam setelahnya. Pas waktu suruknya itu dilarang sholat, karena matahari terbit. Tapi kalau seseorang baru bangun di waktu tersebut, dia harus sholat waktu tersebut, walaupun itu waktu terlarang. Tapi terlarang ini untuk waktu sholat sunnah. Nah itu jadi yang terlarang itu maksudnya untuk itu Bu ya. Adapun kalau sholat yang tertinggal, sholat yang lupa, sholat yang tertidur, termasuk yang tadi qadha, itu diperbolehkan di waktu-waktu tersebut. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, baik demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan juga semoga Allah memberikan kita taufik ya untuk istiqomah dalam sholat kita dan menjaga waktu sholat kita. Ya, semoga nanti kalau ada pertanyaan lagi atau mungkin kalau yang tadi ada belum jelas, silakan nanti di pertemuan berikutnya jangan sungkan untuk dipertanyakan ya, untuk didiskusikan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah berikanlah kami manfaat atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami, wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami hal yang bermanfaat, wa zidna ilma, dan berilah kami tambahan ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.